Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu? Baik, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mohon kepada Cece untuk memimpin doanya, nak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pelajaran, apakah anak ibu tahu lagu Di Sini Senang Di Sana Senang? Tahu. Nah, yuk kita menyanyi dulu. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, tapi sengaja ya lagunya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang sumber daya alam dan kemanfaatannya. Nah, sumber daya alam ini yaitu kekayaan yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Contohnya saja, yaitu di tempat kita ini, yaitu ada sungai. Sungai ini biasanya digunakan orang untuk mengambil pasir dan batunya. Nah, coba kepada Ripo, coba dibaca lagi, nah apa arti dari sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, benar. Nah, kalau yang kita ketahui, apalagi jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya yaitu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. nah, siapa yang bisa membacakan itu Ibu? Cik mau nak? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang terus-menerus tersediaan di alam dan jika berkurang akan dipulihkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, air dan tanah dan udara. Yang kedua, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan logam. nah, yaitu jenis dari sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, Ibu sini ada contoh gambar. Mohon maaf ya jika gambar Ibu kurang bagus. Ada yang tahu ini gambar apa? Laut. Coba bacakan apa fungsi dari laut ini? Untuk
membuat garam bisa nak? Bisa. Nah, coba dibaca di halaman berikutnya itu ada. Laut Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi lautan. Ya. Fungsinya apa nak? Untuk membuat garam. Nah, gambar yang kedua ini ada gambar apa? Hutan. Gambar hutan. Apa fungsi dari hutan? Biasanya hutan ini digunakan orang untuk Hutan apa? merupakan habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Ya. Apa lagi? Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. Betul. Fungsi lainnya? Tumbuhan menyediakan kayu. Ya benar. Biasanya orang membutuhkan hutan ini untuk mengambil kayunya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gambar Sungai. Coba C, baca C. Sungai. Di Indonesia terdapat banyak sungai besar maupun kecil. Sungai menyimpan sumber daya alam. Keraskan suaranya. Di Indonesia terdapat banyak sungai besar maupun kecil. Sungai menyimpan sumber daya alam yang begitu besar. Misalnya berupa ikan air tawar, pasir, kerikil, batu, dan tumbuhan air. Ya. Nah, ada contoh lainnya, biasanya yaitu ada gunung dan ada lapisan tanah. Coba dibaca sekali lagi, yaitu apa fungsi dari gunung? Gunung atau gunung, coba jelaskan tentang gunung terlebih dahulu. Sumber daya alam di gunung hampir sama dengan di hutan. Ya. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan hidup di gunung. Di puncak gunung terdapat kawanan yang menghabiskan belerang dan air panas. Air panas dilarang ke kolam-kolam pemindaian air panas. Belerang banyak dimanfaatkan dalam pembuatan obat kulit. Ya. Nah, berarti sumber daya alam begitu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Dikarenakan sumber daya alam ini mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia, termasuk di kota kita ini ya. Biasanya kalau selain dari yang ibu tunjukkan ini ada nggak? Misalnya seperti tumbuhan, hewan, atau yang lainnya? Apakah memiliki fungsi yang sama? Misalnya seperti kerbau atau tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Apakah juga berfungsi untuk kehidupan kita? Ya, Nah, contohnya yaitu tadi ada laut, sungai, hutan, gunung, dan lainnya. Nah, biasanya laut ini yaitu digunakan untuk membuat garam. Nah, kalau ini sungai ini biasanya orang banyak. Sini juga orang membutuhkan untuk mencari ikan, kepiting, dan yang lainnya. Sungai pun juga bisa mencari ikan. Orang juga bisa menggunakan pasirnya atau tanahnya
atau batu yang ada di sungai. Nah, hutan ini jika orang memanfaatkannya dengan baik, berarti kayunya juga bisa digunakan oleh penduduk sekitar ataupun pabrik yang bekerja di sana. Nah, gunung. Gunung apa? Menghasilkan belerang Ah, belarang. dan air panas. Nah, apakah anak ibu sudah paham untuk materi hari ini? Sudah. Coba dibacakan kembali. Ada nak tambahan-tambahan materi yang lainnya yang sudah ibu cari? Coba baca pemanfaatan sumber daya alam. Cece bisa dibaca nak? Bisa. Nah, coba dibaca. Sumber daya alam dan pemanfaatnya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam itu terbesar di berbagai tempat, baik di hutan, sungai, laut, gunung, maupun lapisan tanah. 1. Hutan. Hutan merupakan habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan menyediakan kayu, pakan, dan buah. Sementara itu, hewan menyediakan daging, sayur, dan tenaganya. Hasil hutan juga dapat diperdagangkan di dalam dan di luar negeri. Perdagangan tersebut tentu saja menambah pendapatan negara. Hasil hutan dan manfaatnya dapat dilihat pada tabel berikut. Hah, tunggu Ce. Itu baca. Coba yang ini. Yang ini udah. Belum. Coba baca pemanfaatan sumber daya alam kata ibu. Manusia memanfaat sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya air untuk minum, mandi, dan mengairi sawah, udara untuk berpanas, serta tanah untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Hewan dan tumbuhan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia, antara lain berbagai sumber makanan. Hewan kerbau dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah tumbuhan untuk bahan obat-obatan dan bumbu masakan, seperti jahe, kunyit, lada, dan pala. Nah, benar. Berarti begitu banyak ya itu kebutuhan atau sumber daya alam yang kita temui. Contohnya kayak air tadi bisa kita gunakan untuk mandi, untuk minum, atau yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu materi kita hari ini. Apakah anak ibu sudah jelas materi yang telah ibu sampaikan dan yang telah kalian baca? Sudah, Bu. Baiklah, mungkin hari ini hanya itu materi yang akan ibu sampaikan. Baik, kepada Cece, mohon pimpin untuk bersyukur nak. Siap, gerak. Herman, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada anak ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi